Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara untuk melayani dalam doa pujian penyembahan. Mari saudara, saya percaya hari ini saudara akan sangat diberkati oleh pesan firman yang kuat yang Tuhan taruh di hati saya tentang pengharapan, bagaimana menjadikan pengharapan sebagai sauh buat jiwa kita saudaraku. Mari saudara, kita akan mulai daripada menara doa kita akan tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sendiri ya Tuhan yang sudah hadir di dalam menara doa ini Tuhan. Urapi setiap kami, pimpin kami, berikanlah ya Tuhan doa-doa yang profetik, nyanyian-nyanyian baru, pesan-pesan-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, biarlah tertanam dalam hati kami dan mengubah kami. Aku percaya ya Tuhan, saat kami berdoa semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan akan lepas, Tuhan akan kuatkan. Semua yang terikat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih Tuhan, biarlah menara doa ini, biar Tuhan membuat setiap kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh ya Tuhan iman pengharapan kami, kasih kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Sembahyang. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari datang sembah Dia Bapa besar. Ora lapa 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 lapa. Ora lapa 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 lapa. Ora lapa 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 Bapa. Ora lapa 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 lapa. Untuk pertolongan-Mu ya Tuhan, sepanjang hidup kami ini ya Tuhan, kami percaya Kau akan lanjutkan ya Tuhan. Di bulan Oktober ini ya Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan untuk bulan yang baru ini. Kalau di bulan-bulan ya Tuhan, September dan bulan sebelumnya, kami melihat pertolongan-Mu ya Tuhan, yang membuat kami ya Tuhan terpesona. Dan kami percaya ya Bapa, di bulan ini ya Tuhan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan, Engkau limpahkan lebih. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Oh ya lah makasih. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari dari awal katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu. Mari buka suaranya saudara. Angkat suara, angkat nyanyian. Yesus, Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Sekali lagi saudara, mari angkat suaranya. Oh ya lama lama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Pengharapan kami taruh padamu Tuhan Yesus.
Tuhan, Kau lihat keadaan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, lihat kami. Oh ya labakasya. Mari saudara datang dan bawa hatinya ke Tuhan. Oh ya labakasya. Tuhan, kami rindu makin mengenal, makin mengasihi-Mu. Kami bisa melayani-Mu Tuhan. Oh ya labakasya. Mari saudara buka suaranya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh teruji di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari bersama-sama katakan sekalipun. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Haleluya. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sembah Dia, saudara. Mari bermazmur buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau penolong, Engkau penyembuh. Ialah makasih alamu, ialah makasih alamu, ialah makasih. Sembah Dia, ialah makasih, ialah makasih alamu, ialah makasih alamu, ialah makasih, ialah makasih alamu. Penuhi siap kami ya Roh Kudus, penuhi siap anak-anak-Mu yang menyembah. Mari saudara terus sembah Dia. Oh ya la makasih, penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Oh ya la makasih, terangi ya Tuhan, terangi ya Tuhan, terangi ya Tuhan pikiran kami, hati kami Yesus, oleh firman-Mu Yesus. Siapa anak-anak-Mu ya Bapa, siapa. Oh ya la makasih, turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus, turunkan berkat-Mu siapa anak-anak-Mu ini. Oh ya la makasih, saudara terima api Roh Kudus, api Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Terima, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya la makasih, api Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima. Penuhi siapa, urapi siapa pikiran kami, siapa mulut kami, siapa hati kami, dalam nama Yesus. Semua kutuk aku patahkan dalam nama Yesus. Semua kutuk dalam nama Yesus. Semua ikatan kuasa gelap, perjanjian dengan kuasa gelap, aku batalkan dalam nama Yesus. Oh ya la makasih, oh ya la roh intimidasi, roh ketakutan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku turunkan dalam nama Yesus.
Aku lepaskan damai sejahtera, sukacita, roh sukacita turun dalam nama Yesus. Turunlah ya Tuhan, turunlah. Oh ya Allah, sini. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang hadir di dalam menara doa ini, yang hari-hari ini saudara merasa putus asa dan mau menyerah karena keadaan saudara, karena keadaan yang gak bisa berubah. Kondisi, entah keuangan, entah penyakit, sehingga saudara jadi begitu putus asa. Atau saudara sangat terluka oleh seseorang, saudara putus asa. Atau saudara merasa kehilangan, sangat kehilangan yang besar oleh orang yang saudara kasihi kah? Atau saudara malah kehilangan atau kerugian yang cukup besar, sehingga saudara rasa terpuruk. Lalu seperti ada suara atau pikiran saudara untuk melakukan pikiran ini, lakukan sesuatu. Saya mau kasih tahu, saya dapetin tadi kayak roh bunuh diri muncul lagi. Saudara, waktu kita bahasa roh bunuh diri, makanya tadi kita patahkan itu. Saudara, tidak semua yang diperintahkan pikiran kita harus kita lakukan. Tidak semua apa yang diperintahkan atau dipikirkan kita ini harus kita lakukan. Coba saudara mulai diam, kuasai diri dan hadapkan itu dulu kepada Tuhan. Coba saudara pikir lagi, apakah ini sesuai dengan firman. Mungkin pikiran berkata ada satu tempat lain yang lebih aman untuk selesai masalahmu. Itu bunuh diri. Mungkin pikiran itu tempat lain supaya kamu gak susah lagi, gak menderita. Jangan lakukan, saudaraku. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mengasihi saudara. Saya mau saudara sembuh, pulih. Saudara bangkit lagi, semangat lagi. Ayo berharap lagi, kita punya Bapa Sorgawi. Bapa yang mengasihi saudara. Bapa yang peduli. Kuasanya lebih besar dari kesulitan yang saudara sedang alami. Dia sanggup untuk cukupi segala kebutuhan kita. Dia mau berikan kita jalan keluar. Keadaan saudara hari ini yang sulit, sifatnya sementara. Tetap percaya, tetap berharap. Terus doa, minta tuntunan apa yang harus dilakukan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari tutup matanya, saudara arahkan, angkat tangannya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anakmu yang hari-hari ini merasa putus asa dengan keadaannya, merasa sendirian, merasa ditinggalkan. Biarlah Engkau beritahu mereka, ingatkan mereka. Ada Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini engkau mengalami putus asa. Mungkin apa yang kau butuhkan tidak kau miliki. Engkau mengalami kehilangan yang sangat besar. Kau sangat terluka. Bapa, dalam nama Yesus, aku patahkan setiap roh bunuh diri, roh maut, dalam nama Yesus. Tuhan, beri roh iman, pengharapan buat setiap anakmu ini. Mujizat-Mu Yesus, mujizat-Mu ya Tuhan. Beri kekuatan, damai sejahtera-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangannya, nyanyikan lagu ini, ibu bapak saudara.
Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal katakan, waktu ku takut. Haleluya. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbanku. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Setiap hari Engkau berikan kami kekuatan yang baru. Kami percaya di bulan ini Tuhan, kami hanya mau taruh harap kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya sesuatu yang besar, yang ajaib, berkat yang Engkau sudah sediakan, itu terjadi dalam kehidupan kami. Di bulan ini Tuhan akan menjadi bulan kegirangan dan sukacita buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, bulan penuaian. Tuhan, bulan di mana Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah bagaimana menjadikan pengharapan sebagai sau atau jangkar bagi jiwa kita. Saya ingin ajak ibu bapak untuk membaca dari Ayub pasal 8
ayat 11 sampai 13. Mari kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput yang lain. Demikianlah penghalaman semua orang yang melupakan Tuhan. Maka lenyaplah harapan orang fasik. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris saudaraku yang lain, saudara, saya dapatkan terjemahan ada kata yang di ayat 13 dikatakan begini, those who forget God have no hope. Maksudnya apa? Semua orang yang melupakan Tuhan tidak memiliki pengharapan. Orang-orang yang melupakan Tuhan adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Saya akan jelaskan kepada saudara tentang pengharapan hari ini. Ya, saudara, pengharapan yang kita maksud adalah pengharapan yang pasti. The certain hope, saudara Yesus. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara pertama tentang semua orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Ya, kita bisa melihat bukti dari kebenaran ayat firman Tuhan ini dalam setiap bidang kehidupan di masyarakat saudaraku. Kita lihat aja saudaraku. Ya, di dalam kehidupan masyarakat, keluarga, ya saudara, dan juga pribadi-pribadi. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin lenyap harapan kita ke Tuhan. Semakin lenyap harapan kita kepada Tuhan, semakin hilang yang namanya apa saudara? Sukacita dan damai sejahtera. Nah, saya mau bicara tentang yang namanya damai sejahtera, sukacita, keselamatan. Itu hanya didapat saudara oleh orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Kristus. Katakan amin. Orang bisa bilang aku happy, aku bahagia. Iya, bahagia. Kadang-kadang istilah bahagia itu adalah keadaan di luar yang mempengaruhi perasaan kita. Tetapi yang namanya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu tidak tergantung daripada keadaan yang membahagiakan. Kadang-kadang apapun keadaan, saudara, sukacita dan damai sejahtera ini itu bisa kita rasakan karena berasal dari mana? Dari dalam diri kita. Yang diberikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus sendiri buat setiap kita. Katakan amin saudara. Nah, orang-orang yang memiliki pengharapan, saya ulangi lagi, adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengharapan adalah orang-orang yang tidak kehilangan sukacita. Tidak kehilangan damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidupnya. Kenapa? Karena yang namanya saudara, ketika kita berharap pada Tuhan, di sini kita sedang aktifkan yang namanya apa? Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Sekali lagi, ya kan? Nah, saya ingin beritahu kepada kita, ada banyak orang menaruh pengharapannya kepada tokoh-tokoh. Ya, entah tokoh politik, tokoh bisnis, apa segala macam orang-orang besar. Ada yang menaruh pengharapannya pada kekayaannya, kepada jabatannya, gelar pendidikannya, saudara Yesus, kesehatannya. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, jenis pengharapan ini saudaraku adalah jenis pengharapan yang bisa mendatangkan apa? Kekecewaan. Ya saudara, nah hari ini saya ingin jelaskan apa sih arti daripada pengharapan yang sesungguhnya. Saudara, kenapa saya harus bagikan ini walaupun saya suka. Sudah beberapa kali saya sharing tentang tema pengharapan. Ya, karena penting banget saudara. Kalau kita tidak terus diisi dengan firman tentang pengharapan, akan ada banyak hal yang hilang dalam hidup kita. Saya mau jelaskan begini, ya kan? Ada orang salah mendefinisikan tentang pengharapan itu, saudara. Saya mau kasih tahu gini, pengharapan bukanlah optimisme. Pengharapan bukanlah optimisme. Ya, pengharapan dan optimisme itu tidak sama. Pengharapan itu teologis. Maksudnya
Ya, pengharapan yang sejati, yang benar itu teologis, artinya berdasarkan firman Tuhan, Alkitab. Sedangkan optimisme itu bicara, itu psikologis saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu gini, optimis. Orang yang optimis, ya, optimisme itu memberitahukan kepada kita, gini saudara, dia maunya positif aja. Dia berkata bahwa besok ada matahari. Padahal saudara, kalau saudara yang tinggal di tempat yang 4 musim, dia ngomongnya di musim dingin, musim salju. Kalau musim dingin kan gak mungkin ada matahari. Tapi karena dia optimis, besok ada matahari. Ya kan? Nah, itu orang yang optimis. Ini isinya air putih saudara. Ya kalau saya optimis, saya bilang ini karena saya suka kopi. Ini Starbucks punya ini. Ini kopi nih, saya harap ini kopi nih. Itu optimis. Seringkali saudara, optimisme ini ya kan menyangkali daripada keadaan. Memang bagus, lebih bagus orang optimis daripada pesimis. Tetapi saya mau kasih tahu tentang beda antara optimis dengan pengharapan. Nah, kita bisa optimis asalkan saudaraku yang Yesus, kita bisa mengupayakan, mengerjakan apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Misalnya begini saudaraku, saya ya kan saudara, hari ini ya, sekarang ini saudara, saya bisa optimis bahwa saya bisa goes sepeda 100 km. Saya optimis. Kenapa? Karena memang saya udah pernah coba. Hampir setiap bulan saya naik sepeda 100 km. Itu saya optimis. Tetapi saya nggak akan pernah bilang begini saudaraku, saya akan bisa berenang. Saya optimis, saya bisa berenang menyeberangi Selat Sunda. Itu bukan optimisme, saudaraku. Ya kan, optimisme itu bisa terjadi kalau memang kita sanggup lakukan. Tapi seringkali saudara, kita samakan optimisme dengan apa? Pengharapan. Waktu kita optimis, kita hanya bisa mengubah, mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau saudara dan saya menaruh pengharapan kepada Allah, kita bisa mendapatkan, melampaui daripada kemampuan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Optimisme adalah kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan sesuai dengan kemampuan kita. Itu optimis. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak, lebih besar daripada kemampuan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, biasanya saudaraku, kalau optimisme selalu menyangkali fakta. Contoh misalnya seseorang sedang menderita sakit kanker. Dia tahu dia sakit kanker. Ya kan? Lalu ditanya, gimana keadaannya? Oh enggak, saya sehat-sehat saja. Itu optimis. So enggak, saya sehat. Padahal keadaannya kanker, sakit buruk. Orang tahu kok, lihat, tapi dia optimis. Tapi kalau orang yang punya pengharapan sama Tuhan, dia sakit kanker, dia punya pengharapan sama Tuhan. Dia akan berkata, gimana keadaan kamu? Saya kena kanker. Dokter bilang stadium 3. Keadaannya sangat buruk. Saya susah tidur, gak bisa makan. Saya sakit kanker, lagi terapi. Dia akan cerita faktanya. Tetapi saya punya Tuhan namanya Yesus, berikan janji buat saya. Saya sudah dapatkan ayatnya. Oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Saya akan jalani terapi ini. Selesai saya jalani terapi ini, saya disembuhkan. Sesuai dengan apa? Karena saya percaya sama firman yang diucapkan. Saya dapatkan firman yang dinyatakan Tuhan secara langsung ke dalam pribadi saya. Sudah bisa nangkap saudara sini pengharapan? Katakan amin. Jadi optimisme menyangkali fakta dan kenyataan. Tetapi pengharapan, dia akui faktanya begini. Tapi dia bisa berkata bahwa, tetapi aku percaya Tuhan sanggup tolong saya. Yang percaya katakan amin saudara. Ini yang harus dipegang.
Jadi kita harus bedakan antara optimisme, kalau kita belum dapat firman, kita nggak dekat sama Tuhan, ya kan kita bilang kita berharap, itu optimis sebenarnya. Ya bagus optimis, saudara bisa dapatkan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan saudara. Tapi di luar itu udah bisa. Contoh gini, ya kan anaknya narkoba. Atau anaknya suka memberontak sama dia. Optimisme. Saya yakinlah anak saya akan berubah. Saya yakin anak saya bisa bertobat. Yakin toh. Tapi itu optimis. Tapi gak akan pernah bisa berubah loh. Tapi kalau dia berharap sama Tuhan, tandanya adalah dia dapatkan firman Tuhan. Dia dapatkan petunjuk firman, dan firman ini menuntun dia masuk dalam hati dia. Selain dia doakan anaknya. Dan saudara lihat sini, Allah akan bekerja sesuai dengan firman yang mengubah hati anak yang memberontak. Mengubah selera anak yang kecanduan narkoba. Menjadi apa? Bertobat dan diselamatkan. Ini beda optimisme. Kita gak bisa rubah pasangan kita. Yang hatinya udah tawar mungkin sama kita. Dia gak bisa nerima kekurangan, kejatuhan, kegagalan kita. Kita optimis aja gak bisa ubah hati dia. Yang bisa ubah hati dia adalah siapa? Tuhan. Lewat apa? Firman yang kita dapat, doa-doa yang kita naikkan, dengan satu perubahan daripada perilaku kita. Cara kita berkata, cara kita bersikap, cara kita bertindak. Saudaraku, ketika kita mulai lakukan untuk pemulihan daripada hubungan dengan pasangan, Allah turut bekerja. Dia kembali hatinya ke kita. Karena kalau Tuhan berkenan kepada hidup seseorang, maka Tuhan sendiri akan mendamaikan kita dengan apa? Musuh-musuhnya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin sudah. Jadi optimisme dan pengharapan dua hal yang berbeda. Nah, sering kali juga orang tuh, banyak orang ngerti lah tentang iman, tentang kasih. Tetapi banyak orang yang agak sedikit kurang memahami arti pengharapan. Nah, Alkitab menjelaskan ada 3 jenis pengharapan yang ditulis dalam Alkitab sebenarnya, saudara. Yang pertama adalah, saya pakai istilah bahasa Inggris saudaraku ya, yaitu adalah wishful hope. Apa sih wishful hope, saudara? Wishful hope ini biasanya dipakai orang untuk istilah berharap. I wish kalau ini, ya, saya harap. Nah, ini sebenarnya wishful hope ini adalah pengharapan yang gak berdasarkan fakta atau kenyataan. Saya kasih contohnya begini, saudaraku. Saudara datang terlambat. Saudara datang terlambat nih. Entah di dalam pertemuan atau janji sama orang. Lalu saudara berkata begini sama orang. Saya berharap. Sebenarnya ya kan, saya berharap saya tuh gak terlambat. Itu artinya apa, saudara? Itu namanya wishful hope. Udah ditawar-tawarin, yuk ikut yuk pelayanan, ikut yuk misi, perjalanan misi, yuk ikut yuk, datang yuk di ibadah ini, KKR nih, segala macam. Ya kan, bawalah keluarga yang sakit, apa bagaimana. Tapi dia berkata tidak. Lalu setelah kejadian, orang pada cerita bersaksi, wah perjalanan misi kita itu luar biasa loh, gini. Ya ibadahnya gini. Wah, saya harap tuh saya bisa ikut ya waktu itu ya. Itu namanya apa? Wishful hope. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Terus gitu, ya kan? Teman-temannya, ya dia ada kesempatan untuk sekolah, lanjutkan sekolah, tapi ya karena bagaimana aja. Terus temennya lulus sekolah, selesai pendidikan segala macam. Sudah akhirnya sukses, ketemu temennya. Dia ngomongnya apa? Ini wishful hope. Ya kan, saya harap saya coba ya waktu itu ya bisa ikut sekolah ya, bisa jadi kayak kamu. Ya sekarang saya gak sekolah, itu namanya wishful hope. Banyak kita itu seperti kayak gitu-gitu, andai-andai. Ada yang lebih kuat sedikit, namanya expectant hope. Expectant hope. Nah, pengharapan jenis ini tuh lebih kuat berdasarkan fakta. Saya kasih contoh begini. Tapi ini juga enggak pasti, enggak jamin. Pengharapan yang pertama itu udah pasti
pengharapan yang sia-sia lah, udah terjadi, dia ngomongnya berharap. Itu wishful hope. Tapi ini sebenarnya belum terjadi, tapi dia berharap. Hanya berdasarkan feeling, kenyataan, keadaan, pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi bukan berdasarkan firman. Saudara bisa mengerti maksud saya? Saya kasih contoh yang gampangnya begini. Seorang wanita sedang hamil, ya, ya kan? Ya, dia mengharapkan bayinya lahir dengan sehat dan normal. Betul gak saudara? Nah, saya kasih contoh, ini yang namanya expectant hope. Kan tidak semua orang dinyatakan positif hamil akan bisa melahirkan anak, betul gak? Ada beberapa juga yang gagal, lalu mengalami apa saudara? Keguguran. Waktu kami menikah, awal menikah, berapa bulan kemudian, sebenarnya istri saya itu dinyatakan positif hamil. Lalu di umur kandungannya kurang lebih 2 bulan lah, hampir 2 bulan. Lalu tiba-tiba ada flek. Lalu pendarahan. Ke dokter, dicek dokter bilang kayaknya gak bisa diselamatin nih. Nah, kita coba lagi dokter yang lain. Minta tolonglah diselamatkan nih bayi ini, bisa gak? Tetap gak bisa. Akhirnya apa? Keguguran. Saudara Yesus. Jadi ini yang namanya expectant hope. Jadi pengharapan jenis ini ada faktanya kita untuk berharap. Namun tidak memiliki kepastian dan tidak jaminan bahwa pengharapan itu akan bisa menjadi kenyataan. Nah, yang saya dan kita akan bahas di sini adalah, saudara, certain hope atau pengharapan yang sejati. Apa ini pengharapan yang sejati? Ya saudaraku, pengharapan yang sejati ini bukan berdasarkan feeling kita. Saudara, bukan berdasarkan sekedar expecting. Ya saya harap, ya kan? Tetapi pengharapan ini adalah di mana saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan, saudaraku yang kasih Kristus ya kan, dan saudara mengetahui dengan pasti bahwa saudara akan mendapatkan apa yang sedang saudara harapkan. Yang percaya katakan amin. Dasarnya apa firmannya? Ibrani 11 ayat 1 kita baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman dan pengharapan tidak dapat dipisahkan. Nah saya kasih gambar ini tuh. Iman dan pengharapan tidak dapat dipisahkan. Ya saudara, maksudnya apa sih? Gini. Kalau saudara memiliki iman kepada Tuhan, saudara pasti akan memiliki pengharapan. Kalau saudara punya percaya, saudara pasti harus punya pengharapan. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan punya pengharapan. Jadi Alkitab itu katakan dalam Ibrani 6 ayat 19, saudara, itu dikatakan begini, pengharapan itu adalah apa saudara? Sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah di dalam Living Bible disebut the certain hope. Jadi pengharapan yang pasti, saudara, pengharapan yang pasti itu, ya kan? Di sini kan of being safe is a strong and trustworthy anchor. Jadi jangkar ya saudara yang kuat dan bisa dipercaya, diandalkan, ya kan? Untuk apa? Untuk jiwa kita. Saudara, pada beberapa waktu yang lalu saya sempat kesempatan untuk pergi ke Amerika. Lalu saya naik ke kapal induk, saudara. Ya kan? Kapal induk yang apa namanya? Yang sudah dijadikan museum. Tapi masih jalan itu sebenarnya. Nah, saya tiba di satu tempat di mana itu namanya tempat jangkar. Jangkar atau sauh daripada kapal. Saya lihat saudara jangkarnya alangkah besarnya. Dan bukan satu, dua. Saudara, dua. Ya dong, dua di belakang, dua di depan. Ya. Itu. Jadi saudaraku, dan jangkarnya besar sekali plus rantainya besar. Saudara bisa bayangkan kalau jangkar kapal, jangkar selalu di mana ada jangkar pasti ada apa? Rantai. Gak mungkin kapal cuma punya jangkar tapi gak ada rantai. Saya sudah ngerti gak? Atau ada rantai gak ada jangkarnya. Saudara, apa
Apa fungsi daripada jangkar? Saya bayangkan antara rantai itu dalam hidup kita, rantai itu atau tali. Untuk jangkar itu tali bicara apa? Iman. Saudaraku, jangkarnya itu ada pengharapannya. Sekarang buang jangkarnya kemana? Biasanya saudara sekarang ada alat, saudara yang bisa mendeteksi dasar laut. Biasanya dia buang jangkar itu di mana saudara? Di batu karang. Itu lebih kuat jadinya kedudukannya. Saudara Yesus. Nah sekarang saya ingin bahas, ya kan? Itu pengharapan kita. Orang yang punya pengharapan sejati, certain hope. Itu dibilang, ini bisa menjadi anchor yang kuat, jangkar yang kuat buat jiwa kita. Orang tuh mudah stres, depresi. Kenapa orang mudah tergoncang jiwanya? Entah lewat stres, depresi, marah, kebencian. Itu kan jiwa yang tergoncang sebenarnya saudaraku. Karena mereka nggak punya jangkar yang kuat. Saya bisa bayangkan, saya pernah lihat juga satu kapal, nggak besar sih, kapalnya kecil. Ya jangkarnya kayak besi kecil lah, sama tali nggak terlalu besar juga untuk dilepas satu lagi. Jadi kalau kapal kecil, jangkarnya kecil. Kapal induk yang gitu gede, yang bisa muatin pesawat begitu banyak, helikopter begitu banyak, jangkarnya alangkah besarnya. Kenapa? Kok nggak pakai jangkar kecil? Saya akan bahas saudara, ya kan, fungsi daripada jangkar atau pengharapan. Kalau saudara punya pengharapan, pasti saudara punya iman, karena jangkar harus ada rantai plus jangkar. Saudara, fungsi dari pengharapan adalah, ya kan, buat jiwa kita yang pertama, saudara saya mau kasih tahu, ya kan, kalau saudara punya jangkar, punya pengharapan, ya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, saudara tidak akan mudah terhanyut dan terhilang saat apa? Arus datang. Jadi fungsi jangkar buat kapal, supaya kalau arus, kapal ini enggak hanyut lalu hilang. Sama dengan hidup kita saudaraku. Saya pakai kata yang negatif ya, begini. Jika kita tidak memiliki jangkar pengharapan buat jiwa kita. Kalau kita tidak punya jangkar pengharapan bagi jiwa kita, maka kita akan mudah sekali terhanyut, terhilang oleh arus dunia. Dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Saudara akan semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita nggak punya jangkar, saudara, itu arus dunia, itu tarik kita saudara. Ketika saudara ada di atas, wah itu lebih lagi. Perlu jangkar yang lebih besar. Supaya enggak terbawa hanyut dan terhilang. Ya saudara, kita bisa dengan mudah terhanyut dan melenceng dari tujuan. Kalau kita enggak punya jangkar pengharapan. Kita akan mudah terhanyut dan terhilang. Dalam apa saudara? Karir kita. Bisnis saudara. Pelayanan. Kalau kita nggak punya pengharapan, kita nggak pernah punya pengharapan di dalam pernikahan kita, keluarga kita. Ini bisa terhanyut dan hilang saudaraku. Karena gini saudara ya, kalau kita punya pengharapan, saudaraku yang Yesus, maka kita akan memikirkan untuk mendapatkannya. Kalau udah dapat, kita akan pelihara. Udah kita bilang kita akan lindungi. Kalau bisa kita akan buat makin banyak, makin besar. Yang mengerti kata namanya saudaraku. Kalau kita tidak punya pengharapan, tidak punya jangkar atas sesuatu. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya berkata, kalau kita punya rencana, apa rencana kita ke depan, itu harus libatkan Tuhan dengan cara kita doakan. Di dalam rencana itu kan mengandung yang namanya apa? Pengharapan. Yang mengerti katakan oleh saudara, di dalam rencana ada pengharapan. Ini yang harus kita doakan. Nah, di dalam misalnya kehidupan rumah tangga, saudara harus punya rencana dan pengharapan. Mau gimana ini? Kita mau rumah tangga, keluarga ini semuanya sehat, ekonominya bisa cukup, bahkan kalau bisa bantu keluarga yang lain, bantu untuk menabur ke gereja. Itu harus pengharapan ditaruh, rencana dan pengharapan di situ.
Kita mau semuanya sekeluarga sehat, umurnya panjang, bisa jadi berkat. Kita mau keluarga kita punya pengharapan, rencana secara rohani, semuanya bertumbuh secara rohani. Semua anggota keluarga sudah selesai baca Alkitabnya, bisa melayani Tuhan. Yang ngerti kata saudara? Kita mau di keluarga kita ini, semua anggota keluarga kita punya nama baik, dihormati, dikasihi. Di tengah-tengah keluarga besar kita, di lingkungan gereja, di masyarakat. Di sini kita harus punya apa? Rencana dan pengharapan. Kalau saudara saya punya pengharapan, saudaraku, maka ini yang kita nggak akan mudah terhanyut. Saudara dan saya, kalau saudara pelayanan, orang yang melayani, harus punya pengharapan dalam pelayanan itu. Kalau saudara punya pengharapan, pasti saudara doakan, pikirkan bagaimana supaya bisa dapat. Kalau udah dapat, bagaimana pelihara, lindungi, dan tambahkan jangan lebih baik. Kalau kita tidak pernah punya pengharapan, tidak ada jangkar di sana, ini akan hanyut. Saudara punya bisnis, saudara punya karir, apapun itu saudaraku, bahwa pengharapan itu adalah saung atau jangkar. Saudara bisa dapat sini, katakan amin. Ya, kita kan kehilangan, hilang. Berapa banyak tiba-tiba, lah Pak, saya dicerai sama istri saya. Pasti kamu nggak pelihara, kamu nggak lindungi, nggak poles rumah ini, kehidupan yang lebih baik, nggak pernah harapkan apa-apa. Anggap udah biasa, kaget, stres. Oh saya bertobat, tapi ya tetap. Nah ini Tuhan ya saudara ya. Ya saudara, ini Tuhan tuh ajaib. Seringkali orang-orang berkata, waduh Pak, saya ngalami, saya dicerai sama istri. Itu kan stres kalau laki-laki dicerai sama istri. Jujur saudaraku. Ya kan? Tapi Tuhan bisa ubah menjadi apa? Kebaikan. Kita bisa jadi lebih dekat sama Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Dan kita akhirnya berdoa berharap supaya batalkan Tuhan gugatan cerainya. Dan banyak kan sudah dipulihkan. Akhirnya dipulihkan lagi rumah tangganya. Datang ke saya teguhkan pernikahannya lagi. Pengharapan tuh ya jangkar. Katakan amin. Apa yang kita rencanakan, kita harapkan, pasti kita akan doakan. Kita akan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya ini bisa menjadi kenyataan. Yang kedua, kalau kita memiliki pengharapan, ya kan saudaraku, kita punya jangkar nih dalam hidup kita nih, ada jangkarnya. Kita tuh nggak mudah goyah, tidak mudah tergoncang. Saat apa? Badai. Kedua kan ada arus. Arus itu bicara yang bawa kita arus itu apa? Pergaulan kita, pergaulan, cara-cara dunia mau dikenal apa? Itu arus, omongan-omongan. Itu arus saudara. Kalau kita nggak punya prinsip, maksudnya pengharapan tuh jangkar tuh prinsip. Saya selalu ingatkan anak saya, kita semua, kamu harus punya prinsip loh. Mereka boleh lakukan AB, tapi kita punya prinsip. Prinsip kita harus apa? Nilai-nilai kita harus berdasarkan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Untuk bisa punya prinsip kita harus tahu kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kamu dikasihi oleh keluarga. Yang kedua, kita harus tahu identitas diri kita, siapa kita ini. Kita ini anak Tuhan. Kita ini orang Kristen. Ya kan, kamu ini anak pendeta. Itu harus tahu saudaraku. Ini jangkar kita itu ada prinsip nih. Pengharapan terus ada prinsip. Nggak terhanyut. Kalau ada badai. Ini badai ini yang datang tuh tiba-tiba cek dari luar. Kadang-kadang arus tuh yang kita yang mau bawa. Kalau kita mau tahan nggak bisa. Kalau kita memiliki jangkar berikut rantai yang kuat dan besar, saya yakin kita tidak akan mudah tergoncangkan saat badai kehidupan itu datang. Katakan amin. Rantai bicara apa? Iman. Jangkar ini namanya pengharapan. Jika kita menghendaki kehidupan yang biasa-biasa, ya saudara tidak butuh jangkar atau rantai kapal yang besar gitu loh. Kayak misalnya saya lihat tuh, kalau misalnya kapal kapalnya atau perahunya tuh perahu yang kayak di Palembang gitu saudara. Ya kan, ketek gitu. Nggak perlu lah jangkarnya tuh kayak
kapal induk ya tuh saudara yang di Amerika itu. Ya tenggelam malah dia tuh. Ya kalau mau kehidupan yang biasa-biasa aja, ya jangkarnya dikit, kecil. Tapi saya mau beritahu, kalau saudara menghendaki kehidupan yang besar, kehidupan yang berkelimpahan, sebagaimana panggilan Tuhan dalam hidup saudara, sebagaimana kehendak Allah dalam hidup saudara. Ya kan saudara, saudara harus tahu, saudara harus siapkan yang namanya jangkar yang lebih besar. Kehidupan yang besar. Kalau saudara sudah diberi satu level kehidupan yang cukup punya pengaruh, di sini perlu yang namanya rantai yang lebih besar, jangkar yang lebih besar, iman yang lebih besar, pengharapan yang lebih besar. Katakan amin saudara. Kalau kita cek doa Yabes, awalnya dia berkata, kiranya engkau apa? Memberkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua apa saudara? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus dia katakan apa saudara? Dan memperluas daerahku. Dan kiranya, katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Jadi dia minta supaya Tuhan perluas daerahnya. Tapi dia lanjutkan dengan kata-kata, kiranya engkau apa saudara? Menyertai aku. Itu namanya pengharapan, itu namanya jangkar. Ada Tuhan yang sertai saya. Jangkar itu ada kaitan dengan apa? Iman dan pengharapan, tidak bisa. Saya berharap Tuhan sertai aku. Dan aku percaya Tuhan sertai aku. Dan tanganmu, apa saudara? Dan tanganmu apa? Kiranya engkau menyertai aku dan apa saudara? Apa? Melindungi aku. Kadang-kadang tuh saudara kalau udah kehidupan besar, di kapal yang gitu besar, pasti saudara badainya, ombaknya apa? Karena dia nggak mungkin kapal yang kayak kapal induk tuh masuk ke Sungai Musi. Nggak mungkin. Kandas dia. Dia mainnya udah lautan Pasifik, lautan Atlantik. Saudaraku, itu yang ombaknya itu besar. Ketika kadang-kadang seringkali orang, ya saudaraku, ketika dia masih hidup di kapal yang kecil, dia punya jangkar cukup besar, pengharapan besar. Tuhan tambahkan menjadi kapal yang lebih besar. Kapal yang lebih besar. Tapi dia enggak ganti itu jangkar. Saudara bisa ngerti gak maksud saya? Waktu punya kapal yang kecil, jangkarnya segitu. Lalu karena ketaatan, kerajinan, berkat ditambah sama Tuhan, kapal makin besar. Tapi jangkarnya masih kapal yang lama. Dampaknya apa saudara? Kita mudah terhanyut, ketika ada badai kita jadi tenggelam. Hari ini saudara Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pengharapan yang sejati. Yang pertama saudara, pengharapan yang sejati itu berdasarkan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Jadi pengharapan sejati bukan berandai-andai saudara. Dia kan berandai-andai seperti kayak orang berandai-andai untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dia tidak pernah mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan, juru selamat secara pribadi. Itu bukan pengharapan. Tidak mau dibaptis, itu bukan pengharapan, saudara. Itu cuma berandai. Nah, pengharapan sejati sekali lagi saya mau kasih kata, bukanlah berdasarkan apa yang kita lihat. Bukan berdasarkan imajinasi kita atau perasaan kita. Tapi pengharapan sejati berdasarkan apa? Firman Tuhan dan kewajiban Tuhan untuk menggenapi daripada firman-Nya. Dalam Alkitab ada 7.000 janji Tuhan, saudaraku. Nah, janji Tuhan ini dapat dipercaya dan diandalkan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Allah tidak berdusta. Jika Allah berfirman, Dia pasti menepatinya. Kita buka Alkitab kita Bilangan 23 ayat 19. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, Allah tidak bisa berdusta. Kalau iblis iya. Iblis makanya disebut sebagai apa? Bapak pendusta dan segala dusta. Iblis tidak dapat berkata benar, tetapi Allah selalu berkata benar. Allah tidak dapat berdusta. Jika Allah berfirman, Allah pasti menepatinya. Jadi Allah adalah tempat buat kita menaruh apa? Percaya dan harap kita. Katakan amin. Kita harus dapetin pengharapan itu lewat firman. Makanya saudara, di dalam menara doa ini, dorongan saya adalah baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab tiap hari. Ya minimal 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru. Saudara baca. Ya, karena kalau saudara baca Alkitab, Alkitab katakan begini saudara. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Kalau dia bicara sama saudara jadi Tuhan hanya bisa bicara sama saudara ketika saudara baca Alkitab. Pertama itu, secara pribadi. Yang kedua, saudara mendengar pengajaran firman Tuhan lewat menara doa ini. Tuhan bisa bicara kepada saudara. Kalau saudara sedang menantikan, Tuhan tuntunanmu apa? Tuhan mau bicara apa sama saya? Saudara dengar khotbah daripada pendeta Sabta ini. Saudara, iya Tuhan bicara sama saya. Saya tangkap ini sebagai kebenaran. Saya pegang ini sebagai pengharapan. Dan saya akan doakan supaya ini menjadi kenyataan buat hidup saya. Katakan amin saudara. Nah ini dia. Jadi saudara dan saya bisa mendapatkan pengharapan sejati. Saudara bisa pengharapan. Itu kalau kita dapat firman. Artinya apa? Tuh ada firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau dia keluar dari mulut Allah katanya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang akan kusuruh. Saya mau kasih tahu saudara Kristus. Saya ulang-ulang sering. Saksikan ini hanya untuk menjelaskan kepada saudara. Bahwa yang namanya orang, kita taruh pengharapan. Harus dasarnya adalah firman Tuhan. Saudara berharap sama Tuhan, itu artinya saudara cari firman. Dan apa perkataan dia, itu yang saudara percayai dan taruh harap. Yang mengerti kan? Kalau saudara dapatkan firman, firman yang keluar dari mulutku kata Tuhan. Firman yang dinyatakan Tuhan secara pribadi kepada saudara. Itulah pengharapan, certain hope. Yang dimana saudara tahu itu pasti Tuhan akan genapi, tepati. Yang percaya katakan amin. Banyak orang kalau belum bicara secara pribadi, itu masih logos. Saya kasih contoh nih. Ya ketika kami telah menikah bertahun-tahun, belum dapat anak. Kami berusaha untuk mengetahui kehendak Allah. Apakah kami akan diberikan keturunan atau tidak. Kalau tidak, saya minta Tuhan bicara lewat firman. Supaya kami tidak lagi mengharapkan, mendoakan, mengusahakan. Tapi kalau Tuhan mau beri kami keturunan, Tuhan bicara sama kami. Supaya kami bisa taruh pengharapan kami. Ini kalau pengharapan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, maka itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia pasti kerjakan sampai berhasil. Itu janji Tuhan. Sampai saudara pada waktu saya baca Alkitab, saudaraku di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ini ayat yang saya baca waktu itu. Baca sama-sama dengan saya. 1. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan apa? Membuat keturunanmu. Kata keturunan, saya garis bawahi di sini. Itu keluar kata ini, masuk dalam hati saya. Seolah-olah seperti Tuhan menyatakan firman-Nya dalam bentuk keturunan ini. Masuk di hati saya. Artinya saya boleh nangkap. Roh Kudus jelaskan, kamu akan dapatkan keturunan. Ini yang namanya dasar berharap, saudara. Katakan amin, saudara. Jadi apa yang jadi rencana hidup saudara ke depan?
Apa yang itu pasti itu yang saudara harapkan untuk terjadi kan? Katakan amin. Cari firman-Nya. Lebih perfect lagi adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara dapatkan. Yang namanya rema itu. Makanya kenapa harus baca Alkitab tiap hari? Hari ini saudara baca, nanti pada waktu saudara punya rencana, harap untuk sesuatu, saudara doa, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ayat firman Tuhan yang pernah saudara baca, yang pernah saudara dengar. Katakan amin saudara. Atau ketika saudara pernah membaca dan baca lagi, itu bisa keluar dalam diri saudara. Atas dasar ayat inilah saya berdoa dan berharap. Dan kita sudah tahu semua, Tuhan nyatakan. Saudara Kristus, secara pribadi buat saya, jika Tuhan berfirman, Dia tidak berdusta, Dia pasti menepati janjinya. Kami mendapatkan anak perempuan dan laki-laki sesuai dengan apa? Janji firman Tuhan. Amin saudaraku. Ya Tuhan janji, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah secara rohani. Setiap hari Tuhan berkati saya secara rohani dengan apa? Dia berikan saya firman Allah untuk saya bisa bagikan di menara doa setiap hari. Saya diberkati dengan apa? Kesehatan. Saya bisa khotbah tiap hari di hadapan saudara. Hampir 2 tahun ini saudara Kristus. Ya kan? Saya diberkati dengan apa? Hubungan sosial. Saya nggak kenal saudara. Saudara jadi nggak kenal saya. Saya jadi kenal. Waktu saya pergi waktu itu ke Amerika. Wah berapa yang saya nggak kenal jadi kenal semuanya. Dia bilang saya sering denger ikutin menara doa YouTube di YouTube channel. Wah sekarang saya ketemu orangnya langsung. Dan lain sebagainya saudara. Ini namanya berkat sosial. Tuhan berkati saya dengan berkat sosial. Saudaraku, dan Tuhan cukupi segala kebutuhan keuangan untuk keluarga maupun untuk saya bisa menabur dan berbagi. Saudaraku, ini janji Tuhan. Kapan itu saudara? Waktu kita baca. Lalu dia keluar kata-katanya. Ini janji dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Coba ini dicatat renung baik-baik saudara. Ya kan? Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakannya. Apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang akan kusuruhkan kepadanya. Katakan amin saudaraku. Amin. Refirman. Saudara bisa. Pengharapan. Yang kedua, pengharapan sejati itu dipelihara melalui doa yang tidak jemu-jemu. Mari kita baca Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menjelaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya dapat terjemahan yang lain saudara. New Century Version. Itu dikatakan begini saudara. Jesus taught His followers that they should always pray and never lose hope. Jadi rupanya saudara, always pray and never lose hope. Saya nangkapnya begini saudara Kristus, ya kan? Kita memelihara pengharapan kita yang sejati melalui apa? Doa yang tidak jemu. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara sudah dapatkan firman yang keluar dari mulut Allah, firman rema yang saudara dengar waktu saya bacakan Alkitab, waktu saya khotbah ini, tiba dari satu perkataan yang seperti berdetak di hati saudara. Ini Tuhan bicara. Pegang itu sebagai pengharapan, lalu kawal itu, pelihara itu dalam doa saudara sampai pengharapan itu menjadi kenyataan. Katakan amin. Saya sudah selesai, saya berdoa. Saudara diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita berdoa saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, kami sadar Tuhan, ada 2 hal yang harus kami pilih sepanjang waktu, seumur hidup kami saat badai datang. Apakah kami mau pray atau kami mau panic? Apakah kami mau worship atau kami mau worry? Kalau kami berdoa dan menyembah, pray and worship, maka kami tidak akan panik dan worry. Kami tidak akan panik dan khawatir. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa, kalau ada anak-anakmu yang
sudah mulai putus asa, kehilangan pengharapan. Mereka yang menyerah, Saudara, beri mereka kekuatan yang baru, Yesus. Kami mulai mengerti ya Tuhan, seorang yang menaruh pengharapan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan aku berdoa, setiap firman, setiap ayat-ayat firman yang anak-anakmu baca di Alkitab, biarlah semua menjadi rema buat mereka. Setiap khotbah yang mereka dengar di menara doa ini, setiap kata-kata yang keluar ya Tuhan dari mulut hamba-Mu ini, biarlah ini menjadi rema buat setiap anak-anak-Mu. Dasar pengharapan mereka untuk bisa menjadi jangkar, menjadi sau bagi hidup mereka, sehingga mereka tidak terhanyut dan terhilang oleh arus dunia. Mereka tidak tergoncangkan dan tenggelam oleh badai kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudara. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Saya mau saudara buka kedua tangan. Buka kedua tangan saudara. Saya mau minta Bapak untuk melepaskan berkat untuk bulan Oktober ini untuk saudara. Bapak, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang anak-anak-Mu ini kerjakan, biar Tuhan buat berhasil. Berkati kedua tangan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan bulan ini menjadi bulan kegirangan. Tuhan, Kau memberkati dengan berkat rohani.
Level rohani kami makin meningkat, penyerahan diri kami makin meningkat ya Tuhan. Pelayanan kami, Tuhan Kau berkati dengan berkat jasmani, berkat sosial, dan juga berkat keuangan. Dalam nama Yesus, terima saudara, terima dalam nama Yesus. Pakai ya Tuhan jadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengirimkan persembahan mereka untuk pelayanan menara doa tempat ini ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah buat mereka. Bungkus semua, kami semua, anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari dalam Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.